Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Hairunisa Esa Putri dengan NIM 12120200034, kelas 4A, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Yudi Irfan Daniel, SOSI, MAG. Materi yang akan saya presentasikan pada kali ini adalah mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Jadi saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran apa saja yang ada dalam filsafat pendidikan dan aliran-aliran apa yang terdapat pada filsafat pendidikan Islam. Sebelum membahas mengenai apa saja aliran-aliran filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam, maka sebelum itu kita harus mengetahui atau memahami dulu apa itu filsafat pendidikan. Pengertian filsafat sendiri secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari kata philo yang berarti cinta dan juga sophos atau sophia yang berarti kebaikan atau kebajikan atau kebenaran. Jadi secara etimologi atau secara bahasa, kata filsafat ini dapat diartikan sebagai cinta terhadap kebaikan. Lalu secara istilah atau secara terminologi, filsafat ini dapat diartikan sebagai proses pencarian kebenaran atas segala sesuatu dengan cara menelusuri hakikat dan sumber kebenaran secara logis, kritis, rasional, dan spekulatif. Alat yang digunakan untuk mencari kebenaran adalah akal, yang merupakan sumber utama dalam berpikir. Jadi pada intinya atau secara singkat, filsafat ini dapat diartikan sebagai proses setiap orang untuk mencari hakikat atau kebenaran dari segala sesuatu yang ingin dicarinya. Dan pada proses pencarian kebenaran tersebut, yang diutamakan atau yang digunakan adalah nalar setiap orang, atau lebih mengedepankan akal. Lalu selanjutnya, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan ini menurut Imam Bernadib mendefinisikan filsafat pendidikan ini sebagai ilmu pendidikan yang bersendikan filsafat, atau filsafat yang diterapkan dalam usaha pemikiran dan pemecahan dalam masalah pendidikan. Filsafat pendidikan sendiri merupakan salah satu cabang dari pengkajian filsafat. Nah, filsafat pendidikan ini memandang kegiatan pendidikan sebagai objek yang perlu dikaji. Jadi, filsafat pendidikan ini artinya menggunakan pemikiran filsafat di dalam menjalani suatu proses pendidikan atau di dalam menghadapi berbagai macam masalah yang ada di dalam pendidikan, termasuk aspek-aspek yang ada di dalam pendidikan itu disertai dengan pemikiran filsafat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu filsafat dan filsafat pendidikan, maka selanjutnya adalah pembahasan mengenai aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan ini cenderung lebih banyak dikemukakan oleh para ahli atau ilmuwan asal barat. Yang pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa aliran-aliran filsafat pendidikan ini yang terbagi menjadi 5 aliran filsafat pendidikan, yaitu ada aliran progresivisme, lalu ada esensialisme, ada premialisme, ada rekonstruksionisme, dan juga ada konstruktivisme. Aliran pertama dalam macam-macam aliran di dalam filsafat pendidikan itu, yang pertama ada aliran progresivisme. Aliran progresivisme ini menghendaki sesuatu yang progresif. Tujuan pendidikan hendaknya diartikan sebagai konstruksi pengalaman yang terus-menerus. Aliran ini pada intinya menghendaki
kemajuan atau progresif yang cepat dalam dunia pendidikan. Aliran ini beranggapan bahwa manusia memiliki potensi atau kemampuan intelijensi yang dapat digunakannya dalam memecahkan permasalahan, khususnya yang ada di dalam pendidikan. Nah, di dalam aliran progresivisme ini, aliran yang menekankan bahwa peserta didik itu bukan hanya sekedar mendapatkan pengetahuan-pengetahuan saja dari pendidik, namun lebih dari itu peserta didik harus bisa berpikir secara kritis untuk bisa memunculkan kemampuan-kemampuannya di dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir yang nantinya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Lalu aliran yang selanjutnya adalah aliran esensialisme. Esensialisme ini memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, sehingga memberikan kestabilan dan arah yang jelas. Filsafat esensialisme ini menganut pandangan bahwasannya pendidikan itu harus berpijak pada nilai-nilai yang telah ada atau yang sudah menjadi budaya di masa-masa sebelumnya, hingga membuat para peserta didik itu menjalankan nilai-nilai yang sama untuk menjalankan pendidikan sekarang atau di masa mendatang. Dan pada filsafat esensialisme ini memiliki tujuan menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Di dalam filsafat ini, pendidik haruslah menguasai materi atau ilmu yang akan disampaikan kepada muridnya, dan sehingga pendidik ini bisa menjadi figur yang baik untuk peserta didik di dalam menjalankan nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya adalah aliran filsafat perennialisme. Sebenarnya aliran filsafat ini tidak jauh berbeda dengan aliran filsafat sebelumnya, yaitu filsafat esensialisme, karena di dalamnya menganut faham atau berpandangan bahwa pendidikan itu haruslah berfokus pada nilai-nilai atau norma-norma yang telah ada sejak dahulu, yang sudah dibawa sejak dahulu. Dan filsafat perennialisme ini sebenarnya adalah bentuk perlawanan terhadap arus modernisme yang terjadi pada saat ini. Filsafat pendidikan perennialisme ini bertujuan agar manusia dapat kembali kepada akar spiritualis dan tidak terbawa kepada arus modernisasi kehidupan. Dan pada filsafat pendidikan ini, peserta didik adalah sebagai subjek yang berperan sebagai inti dalam kegiatan pembelajaran, dan guru hanya bertugas untuk membangkitkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk bisa dikembangkan nantinya oleh peserta didik. Dan peserta didik tidak melupakan atau berpegang atau berpijak pada nilai-nilai atau dasar-dasar pendidikan yang telah ada, yang telah dibawa sejak dahulu. Jadi pada filsafat pendidikan perennialisme ini atau esensialisme yang tadi, itu pendidikan berjalan sesuai dengan norma atau nilai yang telah ada sebelumnya, tidak bersifat abstrak ataupun bebas seperti yang dijelaskan dalam filsafat progresivisme. Lalu yang selanjutnya adalah filsafat rekonstruksionisme. Filsafat pendidikan ini menaruh perhatian terhadap pendidikan dalam kaitannya dengan masyarakat. Dalam filsafat ini memiliki arti bahwa tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode, dan peranan pendidik sebagai lembaga pendidikan itu hendaknya searah dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Jadi, di dalam menjalankan suatu proses pendidikan,
menurut filsafat rekonstruksionisme ini haruslah sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Jadi segala aspek yang ada di dalam pendidikan itu haruslah disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan masyarakat di dalam pendidikan. Lalu yang terakhir adalah filsafat konstruktivisme. Inti dari aliran filsafat pendidikan yang terakhir ini adalah bahwasannya ilmu yang didapatkan oleh peserta didik itu tidak hanya atau tidak diperoleh melalui transfer ilmu yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik saja, namun guru di sini lebih berperan sebagai mediator atau fasilitator bagi peserta didik untuk supaya peserta didik itu dapat berpikir sendiri, membuat suatu konsep sendiri atau memunculkan gagasan sendiri atas stimulus atau rangsangan yang telah diberikan oleh guru. Jadi ilmu yang didapatkan oleh peserta didik itu dicari dan juga ditemukan oleh peserta didik itu sendiri. Lalu berikutnya adalah macam-macam aliran dari filsafat pendidikan Islam. Dalam aliran filsafat pendidikan Islam ini saya memunculkan 3 aliran yang paling umum dan yang paling banyak dibahas, yaitu yang pertama ada aliran konservatif atau al-muhafiz, yang kedua ada aliran religius rasional atau ad-dini al-aqlani, dan yang ketiga adalah aliran pragmatis atau az-Zaroi. Yang pertama di dalam aliran-aliran filsafat pendidikan Islam itu adalah aliran konservatif atau al-muhafiz. Di dalam aliran ini pendidikan itu cenderung bersikap murni keagamaan. Mereka mengartikan ilmu dengan pengertian sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang atau saat hidup di dunia. Ilmu yang jelas-jelas akan membawa manfaat bagi orang yang menuntutnya menuju di akhirat kelak. Jadi pada intinya pendidikan menurut aliran konservatif ini bahwasanya kita melakukan pendidikan mencari ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan tujuan akhirat, yaitu dalam hal ini adalah ilmu agama. Jadi mereka berfokus pada ilmu yang dibutuhkan pada saat itu yang akan mendatangkan kemanfaatan baginya di akhirat. Jadi fokus dan tujuan pendidikan dalam aliran konservatif ini adalah akhirat, tidak melihat unsur duniawi lainnya. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajari dalam aliran ini adalah ilmu agama yang berfokus pada akhirat. Dan tokoh-tokoh dalam aliran konservatif ini ada Imam Al-Ghazali, ada Imam At-Tusi, dan lain sebagainya, yang mereka memiliki pandangan konservatif atau al-muhafiz. Lalu aliran yang kedua adalah aliran religius rasional atau ad-dini al-aqlani. Aliran ini dibawa oleh tokoh Ikhwanus Shafa yang berpandangan bahwasanya semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju concern atau perhatian, konsentrasi terhadap akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana, maka ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang bagi si pemilik tadi di akhirat kelak. Jadi sebenarnya aliran yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan aliran konservatif, namun aliran yang kedua ini tidak mengabaikan atau menyingkirkan ilmu-ilmu duniawi seperti ilmu sastra, ilmu filsafat, dan lain sebagainya. Justru ilmu-ilmu dunia ini oleh aliran religius rasional ini dibawa tujuannya atau dibawa orientasinya menuju akhirat, sehingga ilmu yang dipelajari atau pendidikan yang dilakukan di dunia itu
bertujuan atau berorientasi pada akhirat dan membawa manfaat di akhirat kelak. Lalu yang terakhir adalah aliran pragmatis atau adzoroi. Hakikat pendidikan menurut aliran ini adalah menyiapkan anak didik dengan membekali seperangkat keahlian dan keterampilan teknis agar mampu hidup di dunia yang selalu berubah. Jadi inti dari aliran pragmatis ini bahwasannya pendidikan itu tidak melulu mencakup tentang ilmu pengetahuan saja, dan ilmu itu tidak hanya berorientasi atau bertujuan untuk ukhrawi saja, namun juga duniawi. Jadi pendidikan itu harus bisa memberikan keuntungan bagi yang menjalaninya, yaitu keuntungan baginya, keuntungan dunia dan juga keuntungan ukhrawi. Dan dalam hal ini lebih spesifik lagi bahwasanya ilmu itu harus mendatangkan sebuah keterampilan atau keahlian khusus bagi yang menjalankannya. Dan tokoh yang membawa aliran pragmatis ini dalam filsafat pendidikan Islam itu yang memiliki pendapat seperti ini adalah Ibnu Khaldun. Jadi pada intinya di dalam materi yang saya bawakan pada kali ini adalah bahwa aliran-aliran filsafat pendidikan dan aliran filsafat pendidikan Islam itu ada bermacam-macam. Aliran filsafat pendidikan itu tadi ada progresivisme, kemudian ada esensialisme, ada perennialisme, ada rekonstruksionisme, lalu ada konstruktivisme. Lalu kemudian ada aliran-aliran pendidikan Islam, aliran-aliran filsafat pendidikan Islam itu ada terbagi menjadi 3, ada aliran konservatif atau al-muhafiz, lalu ada aliran religius rasional atau disebut juga ad-dini al-aqli, lalu yang terakhir ada aliran pragmatis atau adziroi. Sebenarnya aliran-aliran ini sama-sama memiliki tujuan yang baik di dalam dunia pendidikan, aliran-aliran filsafat pendidikan tersebut. Namun perbedaannya hanyalah dari pemikirannya saja dan tokoh yang mengemukakan pendapatnya atau teori tentang filsafat pendidikan tersebut gitu. Di dalam filsafat pendidikan itu teori-teori cenderung dicetuskan oleh para ahli atau ilmuwan barat yang pada notabene mereka semua itu bukan dari Islam atau agama Islam, namun pada filsafat pendidikan Islam ini pencetus teori-teorinya adalah mereka yang merupakan ahli atau ulama yang jelas-jelas ada di dalam agama Islam atau ulama muslim. Jadi pendapat atau teori yang disampaikan pun berbeda, tetapi mereka semua sama-sama memiliki tujuan yang baik dalam pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan atau yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam perkataan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.